Penyidik Kejaksaan Negeri Soe dipimpin Kepala Kejaksaan Negeri Soe Andarias D. Ornai SHMH, Senin 30 November 2020, menahan 2 orang tersangka kasus PD Mutis Jaya yang diduga kuat merugikan keuangan negara sebesar 607 juta rupiah. Sebelum dilakukan penahanan, kedua tersangka berinisial DP dan LB menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 6,5 jam dan pemeriksaan kesehatan di kantor kejaksaan setempat. Kepala Kejaksaan Negeri Soe Andarias D. Ornai SHMH didampingi Kasih Pitsus Imade Setiawan dan Kasih Intel Haryanto kepada wartawan sesaat sebelum penahanan kedua tersangka menjelaskan, penahanan terhadap kedua tersangka setelah penyidik mengantongi sejumlah alat bukti terkait keterlibatan kedua tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana penyertaan modal di PD Mutis Jaya tahun 2011 sampai 2014 sebesar kurang lebih 1,2 miliar rupiah. Kedua tersangka lanjut ke jari D. Ornai dijerat pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Subpasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Pihaknya akan mempercepat pelimpahan berkas kasus tersebut ke Pengadilan Tipikor Kupang untuk selanjutnya disidangkan dan mendapat kepastian hukum. Ini ada penyertaan modal dari Pemda TTS. Ini dengan adanya penyertaan modal tersebut, kami melihat ada dugaan suatu tindak pidana korupsi. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Setelah adanya penyelidikan, kemudian kami tingkatkan ke penyidikan. Setelah adanya penyidikan, berkas kami tingkatkan ke penyidikan tindak pidana khusus lagi. Jadi sudah khusus. Jadi kami sekarang ini masih tindak pidana, penyidikan tindak pidana khusus. Kami peran masing-masing tersangka. Kalau Lambertus adalah dia sebagai direktur administrasi dan keuangan, sedangkan Dimitris sebagai direktur operasional. Kami melakukan penahanan sehubungan berdasarkan pasal 21 bahwa tersangka bisa dapat melarikan diri, kemudian tersangka dapat menghilangkan barang bukti, kemudian tersangka dapat berbuat tindak pidana lagi, mengulangi tindak pidana lagi. Ada 600 juta, 607 juta, kurang lebih 607 juta. Ada 2 tersangka, yaitu direktur keuangan dan direktur operasional. 20 hari ke depan. 20 hari ke depan. Iya. Ancamannya 20 tahun. Nah, kalau pasal 2 ada minimalnya. Pantauan kabar Limorai, kedua tersangka mengenakan rompi tahanan dan borgol saat digiring ke mobil tahanan dan selanjutnya dititipkan di sel Mapolres TTS. Tersangka DP yang juga komisioner Bawaslu TTS terlihat tanpa beban menjalani masa penahanan 20 hari ke depan. Sedangkan tersangka LB pasrah saja. Untuk diketahui, penanganan kasus dugaan korupsi PD Mutis Jaya oleh penyidik Kejaksaan Negeri Soe terbilang sangat cepat karena tahap penetapan dan penahanan tersangka hanya memakan waktu 3 bulan saja. Polcelere Kabar Limorai mewartakan.